Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Pemirsa, masih ada sejumlah informasi terhangat lainnya di Selamat Pagi Indonesia dan saya akan kembali bergabung bersama rekan Jason. Jason, ini kayaknya ada yang segar-segar nih beritanya nih. Betul, ini segar dan juga menyenangkan karena menyambut Lebaran ada pengumuman soal THR. Pemirsa, setelah mengumumkan bonus bagi ojek online dan juga kurir online, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan THR atau tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, TNI Polri, hakim, dan pensiunan. THR ini dibayarkan paling lambat 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Diumumkan di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Selasa 11 Maret kemarin, Presiden menyampaikan THR tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani. Pemerintah juga akan memberikan gaji ke-13 kepada para ASN, TNI Polri, dan hakim yang akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah Juni 2025. Besaran THR dan gaji ke-13 pegawai tingkat pusat akan meliputi gaji pokok, tunjangan, melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara ASN tingkat daerah akan disamakan dengan ASN pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Ya Allah, pada hari ini kami THR dan gaji ke-13 besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat. Disinilah muncul istilah rapel. Rapel itu apa sebenarnya? Rapel bukan bantuan, rapel bukan hadiah, rapel bukan uang tambahan yang muncul tiba-tiba karena kebijakan mendadak. Rapel adalah konsekuensi administratif dari penyesuaian gaji yang berlaku mundur. Artinya, jika penyesuaian berlaku sejak 2025 tetapi belum dibayarkan penuh, maka selisihnya dihitung dan dibayarkan kemudian. Itulah rapel. Diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Tapi kabar baik soal THR ini udah mulai ada nih. Dimana tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Iya, anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, tanggal 17 Februari 2025, baru saja saya pimpin rapat kabinet terbatas bersama menteri-menteri perekonomian Kabinet Merah Putih. Kita telah membahas perkembangan ekonomi, saya diberi update, saya diberi laporan perkembangan oleh Menteri Perekonomian. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita
salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Namun ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Devisa hasil ekspor sumber daya alam kita. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. 2. Pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. 4. Pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia
Tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. 5. Pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Dan selanjutnya, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Di rapel itu bukan sesuatu yang datang tanpa dasar. Ia muncul karena ada kebijakan yang mengubah angka penghasilan. Namun disinilah yang perlu kita pahami bersama. Kebijakan bisa ada, regulasi bisa, sudah disebutkan. Tapi pelaksanaan pencairan tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan aturan teknis yang mengikat. Dalam sistem keuangan negara, tidak ada pencairan yang berjalan hanya berdasarkan kabar. Harus ada dasar hukum pelaksanaan, harus ada mekanisme resmi, dan sampai mendekati akhir Februari ini, pertanyaan paling krusial masih sama. Apakah regulasi teknis pencairan rapel Maret 2026 sudah resmi diterbitkan? Jawabannya belum. Ini penting untuk ditekankan di awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Rencana ada, dasar kebijakan disebutkan persentase kenaikan diperkirakan. Tapi aturan teknis pencairan yang secara khusus mengatur kapan dan bagaimana rapel dibayarkan sampai saat ini masih menunggu pengesahan lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang ramai dibicarakan soal persentase kenaikan. Beredar estimasi bahwa golongan I dan 2AI mengalami penyesuaian sekitar 8%, golongan terpari sekitar 10%, dan golongan IV sekitar 12%. Ini adalah gambaran yang muncul dari pembahasan kebijakan. Namun perlu dicatat, ini adalah estimasi rencana, bukan angka final yang diumumkan dalam bentuk keputusan pencairan. Kenapa ini penting tuh? Karena banyak yang sudah menghitung sendiri di rumah, mengalihkan gaji terakhir dengan persentase, menghitung potensi rapel selama 1 tahun. Bahkan ada yang sudah membuat rencana penggunaan dana tersebut. Tidak salah untuk berharap, tidak salah untuk menghitung kemungkinan. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai perhitungan pribadi berubah menjadi kepastian di pikiran. Padahal secara hukum masih menunggu eksekusi. Sekarang kita bahas hal lain yang juga jadi sorotan. Ada wacana bahwa pengelolaan pembayaran pensiun yang selama ini dilakukan oleh PT Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk TNI Polri ke depan akan berada dalam koordinasi lebih langsung dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya disebut sebagai reformasi sistem agar lebih transparan, lebih efisien, dan lebih terkontrol secara fiskal. Ini bukan berarti hak pensiunan hilang, bukan berarti sistem lama gagal, tapi ini bagian dari penataan sistem keuangan negara yang lebih terpusat. Langkah seperti ini biasanya memerlukan penyesuaian administrasi, dan setiap penyesuaian administrasi selalu membutuhkan waktu. Disinilah letak pentingnya kesabaran dan ketelitian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. 5 golongan dengan nominal tertinggi. Berdasarkan data yang beredar, golongan IVA sampai IVA disebut sebagai kelompok dengan rentang penghasilan pensiun tertinggi. Golongan IV bahkan disebut bisa mendekati angka 5 juta per bulan tergantung masa kerja dan komponen lainnya. Namun sekali lagi, ini adalah rentang, bukan angka seragam. Kenapa berbeda? Karena perhitungan pensiun tidak hanya berdasarkan golongan.
Ia juga ditentukan oleh masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen tunjangan yang melekat. Jadi, dua orang dengan golongan sama bisa menerima nominal berbeda. Ini bukan diskriminasi, ini sistem perhitungan. Sekarang kita tarik napas sebentar, karena di balik semua angka dan persentase ini ada satu hal yang lebih besar, ketenangan. Banyak pensiunan yang bukan hanya menunggu uangnya, tapi menunggu kepastian. Karena kepastian memberi rasa aman. Kepastian membantu merencanakan kebutuhan. Apalagi menjelang bulan Ramadan 2026, harapan agar rapel cair sebelum atau saat Ramadan sangat besar. Namun sebagai warga negara yang bijak, kita perlu membedakan antara harapan dan keputusan resmi. Dalam sistem hukum keuangan negara, kebijakan dinyatakan final ketika sudah memiliki dasar hukum pelaksanaan. Biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai turunan yang mengatur teknis. Tanpa itu, instansi pelaksana tidak bisa bergerak. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir jernih. Apa yang sebenarnya membuat banyak orang cemas, bukan karena tidak ada kebijakan, tapi karena informasi yang beredar terlalu banyak versi. Ada yang menyebut tanggal 1 Maret 2026, ada yang menyebut 10 Februari sebagai acuan administratif, ada yang bilang pasti cair sebelum Ramadan, ada yang bilang sudah final dan tinggal transfer. Ketika terlalu banyak tanggal disebut, pikiran jadi bingung. Karena itu, dalam pembahasan ini, kita gunakan satu rujukan waktu yang sering disebut sebagai target pencairan 1 Maret 2026. Namun ingat, ini adalah target yang disebut dalam konteks rencana, bukan pengumuman resmi pencairan yang sudah berjalan. Kenapa kita perlu satu rujukan waktu supaya tidak terombang-ambing oleh banyak spekulasi? Sekarang kita masuk ke aspek yang sangat penting tapi sering diabaikan, data. Banyak orang berpikir rapel itu tinggal tunggu transfer, padahal satu detail administratif yang tidak sinkron bisa membuat proses tertahan. Data golongan, data masa kerja, status rekening, perubahan alamat, semua itu tercatat dalam sistem. Kalau ada perbedaan antara data yang dimiliki pensiunan dan data dalam sistem resmi, maka proses verifikasi bisa tertunda. Karena itu, sebelum sibuk menunggu notifikasi, ada satu hal yang jauh lebih bijak dilakukan sekarang. Memastikan data benar, pastikan rekening bank masih aktif, pastikan nama sesuai, pastikan tidak ada perubahan administrasi yang belum diperbarui. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar. Sekarang mari kita bahas risiko yang jarang dibicarakan, penipuan. Setiap kali ada kabar pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya bermacam-macam, mengaku petugas, mengaku bisa mempercepat proses, meminta data pribadi, meminta kode OTP, meminta biaya administrasi. Ingat satu prinsip kuat, proses rapel berjalan melalui sistem resmi. Tidak ada petugas yang meminta kode OTP, tidak ada biaya percepatan, tidak ada transfer balik. Jika ada yang meminta data sensitif atas nama verifikasi rapel, berhenti sejenak, jangan panik, jangan terburu-buru, cek ke kanal resmi. Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin terdengar sederhana tapi sangat penting. Tenang itu bukan pasrah. Tenang itu berarti memahami situasi dengan utuh. Kalau kita tahu kebijakan ada, dasar hukumnya disiapkan, mekanisme sedang menunggu pengesahan teknis, dan sistem perbankan disiapkan, maka yang tersisa adalah mengikuti proses, bukan mengikuti rumor. Di tahap ini, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran besar untuk menghindari pola tunda bayar seperti periode sebelumnya. Infrastruktur perbankan juga disebut disiapkan agar transfer berjalan serentak. Namun serentak bukan berarti tanpa verifikasi. Proses skala besar selalu melibatkan pengawasan dan monitoring. Bahkan disebutkan ada prioritas bagi pensiunan berusia di atas 70 tahun atau yang memiliki kondisi kesehatan mendesak. Ini bukan perlakuan istimewa, ini pertimbangan kemanusiaan. Sekarang mari kita rangkum sementara sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Dan tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua, ini bagian yang menyenangkan. Tadi juga menyenangkan, yaitu perkembangan penyaluran tunjangan hari raya THR. Kami kemarin sudah sampaikan dan seperti janji kami untuk menyampaikan perkembangan pembayaran THR 2025. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi,
untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11 triliun 569 miliar, atau lebih persisnya 11 triliun 569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 4.16 tadi adalah 1.911.420 orang atau pegawai atau personel. Ini artinya kita telah merealisir 94,73% dari target pembayaran, jumlah target yang akan menerima THR adalah 2.017.715 pegawai atau personel pemerintah pusat. Rinciannya dalam hal ini, untuk THR pegawai negeri sipil PNS mencapai 6 triliun 237,03 miliar rupiah. Ini artinya 734.005 pegawai negeri sipil pusat yang sudah menerima THR. Untuk pegawai P3K, THR P3K yang sudah dicairkan hari ini 377,37 miliar rupiah. Ini artinya 98.843 dari P3K yang telah menerima THR. Untuk Polri 1.808,4 miliar rupiah. Ini artinya 457.241 polisi personel yang menerima. Sedangkan untuk PPNPN, apa itu PPNPN? Pegawai honorer, pembayaran mencapai 489,93 miliar rupiah untuk 146.385 pegawai PPNPN. Secara keseluruhan, satuan kerja Satker ya, karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembayaran THR ini, jumlah Satker yang sudah membayarkan THR-nya mencapai 8.826 satuan kerja atau Satker. Ini artinya 99,71% dari total Satker yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan THR sudah melaksanakan pembayaran THR-nya. Total Satker yang bertanggung jawab membayar THR adalah 8.852 Satker. Oh, TNI belum ya? Ya. Untuk TNI, THR untuk TNI telah dibayarkan 2.656,39 miliar. 2.656,39 miliar rupiah. Ini berapa personel TNI? 474.946 personel TNI yang sudah menerima THR.
Mohon maaf keloncat satu tadi. Untuk KL 95 KL atau 100% sudah melaksanakan pembayaran TR-nya. Kementerian lembaga maksudnya. Untuk pensiunan, THR pensiunan juga telah dibayarkan, di mana SP2D ke bank penyalur dengan target total 11 triliun 786 miliar bagi 3.643.828 pensiunan. Saat ini telah disalurkan sebesar 11 triliun 571,09 miliar rupiah. Berapa pensiunan yang sudah menerima? Yaitu sebanyak 3.577.359 pensiunan atau 98,18% yang sudah menerima. Yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10 triliun 195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Sedangkan pensiunan dari TNI Polri melalui PT Asabri telah disalurkan 1 triliun 375,45 1 triliun 375,48 miliar rupiah. Itu untuk pensiunan TNI Polri yang disalurkan melalui PT Asabri sebanyak 481.856 pensiunan. Untuk ASN daerah yang juga kayaknya sering bertanya kepada saya, telah termonitor realisasi pembayaran THR pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah. Jadi memang baru 2%. Realisasinya baru 242,19 miliar rupiah untuk 44.534 pegawai. Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu untuk segera beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR-nya. Jadi ini masalah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini. Demikian teman-teman wartawan media yang saya hormati pada sore hari ini untuk memberikan update dan sekaligus untuk memberikan penjelasan serta keyakinan kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga keuangan negara APBN 2025 secara profesional dan kredibel, dan kami akan terus melakukan update juga untuk berbagai hal yang ada perubahan. Kita juga akan melakukan, kadang-kadang membutuhkan waktu agar kita bisa menyampaikan informasi, data, dan angka yang kredibel. Demikian untuk bisa menjadi perhatian dari media dan masyarakat semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pesan berantai, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Semua diarahkan melalui kanal resmi, termasuk aplikasi Taspen Mobile yang kini menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor. Lalu bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Pemerintah melihat momentum pencairan gaji ke-13 sebagai waktu yang sangat strategis. Dari sisi sistem semuanya sudah disiapkan,
Dari sisi anggaran, alokasi tersedia. Namun berdekatan tidak selalu berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul. Atau sebaliknya, disinilah kesiapan pribadi menjadi sangat menentukan. Ada beberapa risiko yang sering membuat pencairan tertunda, data kependudukan yang tidak sinkron, rekening bank yang tidak aktif atau tidak sesuai nama, informasi tidak resmi yang menyesatkan. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara, semua proses resmi dan transparan. Maka yang perlu dilakukan sekarang bukan panik dan bukan pula pasrah, tapi bersiap, perbarui data kepesertaan Taspen, pastikan rekening aktif atas nama sendiri, gunakan hanya sumber informasi resmi. Kebijakan ini bukan hal kecil, ini kebijakan besar yang akan menentukan kualitas hidup jutaan pensiunan ke depan. Besok adalah hari penting, hari di mana keputusan besar itu akan diketok. Namun perjalanan belum selesai, masih ada tahap pelaksanaan, masih ada proses pencairan, dan masih ada peran aktif dari setiap penerima agar hak itu benar-benar sampai dengan utuh dan tepat sasaran. Bapak dan Ibu tetap simak dengan penuh perhatian, karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka di rekening, yang sedang dipertaruhkan adalah ketenangan masa pensiun. Negara sedang berusaha hadir, dan kini giliran kita memastikan hak itu tidak terlewat begitu saja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih dalam, karena setelah kita memahami bahwa tanggal 15 Februari menjadi titik penentu, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar tanggal, yaitu apa yang benar-benar akan berubah setelah palu itu diketok. Banyak orang mengira bahwa ketika peraturan pemerintah sudah disahkan, maka semuanya otomatis selesai. Dana langsung cair, semua berjalan mulus. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Justru setelah pengesahan, fase yang paling menentukan dimulai, fase implementasi, fase di mana kebijakan besar diuji oleh detail kecil, dan disinilah seringkali muncul hambatan yang tidak disadari. Mari kita bicara jujur, selama bertahun-tahun, masalah terbesar dalam pencairan hak pensiun bukan hanya soal ada atau tidaknya anggaran, bukan hanya soal keputusan politik, tetapi soal data, soal sinkronisasi, soal ketelitian administratif yang kadang terlewat. Bapak dan Ibu mungkin tidak menyadari bahwa satu huruf yang berbeda di nama rekening bisa membuat proses tertunda. Satu angka NIK yang tidak sinkron dengan Dukcapil bisa membuat sistem otomatis menahan pencairan. Status perkawinan yang belum diperbarui bisa memengaruhi komponen tunjangan. Semua ini terdengar kecil tetapi dampaknya besar. Karena itu dalam skema terbaru ini pemerintah dan Taspen melakukan verifikasi berlapis. Tidak lagi hanya mengandalkan data lama. Data akan dicocokkan kembali dengan sistem kependudukan nasional. Rekening bank diverifikasi aktif atau tidak. Bahkan riwayat perubahan data akan ditelusuri. Mengapa ini dilakukan? Karena pencairan sekaligus berarti nominal yang diterima bukan jumlah kecil. Ketika dana besar ditransfer, negara harus memastikan tidak ada kesalahan sasaran, tidak boleh ada rekening tidak aktif, tidak boleh ada nama yang tidak sesuai, tidak boleh ada potensi penyalahgunaan. Dan inilah alasan mengapa setelah PP disahkan dibutuhkan waktu 7 sampai 14 hari kerja sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Waktu itu bukan penundaan, itu adalah masa pengamanan. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah benar semua pensiunan lama akan mendapatkan prioritas? Dalam pembahasan terakhir, salah satu fokus utama memang pada mereka yang sudah lama pensiun tanpa penyesuaian signifikan. Logikanya sederhana. Semakin lama seseorang pensiun, semakin besar kemungkinan daya belinya tergerus inflasi. Jika selama bertahun-tahun tidak ada penyesuaian berarti, maka beban ekonomi pasti terasa lebih berat. Karena itu, kategori prioritas tidak hanya dilihat dari golongan, tetapi juga lamanya masa pensiun. Mereka yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun menjadi perhatian khusus, terutama jika tidak memiliki penghasilan tambahan dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Namun perlu dipahami, prioritas bukan berarti yang lain diabaikan. Semua tetap akan menerima haknya, hanya saja tahapannya yang disesuaikan agar yang paling membutuhkan didahulukan. Disinilah sering muncul kekhawatiran. Bagaimana jika saya tidak termasuk prioritas pertama? Apakah harus menunggu lama? Apakah ada kemungkinan tertunda hingga tahun depan? Jawabannya kembali pada kesiapan data. Pemerintah merancang sistem batch bukan untuk menunda, tetapi untuk memastikan ketertiban. Jika data lengkap dan tidak ada kendala, maka dalam tahap yang sudah dijadwalkan, pencairan akan berjalan.
Sekarang kita bahas kaitannya dengan gaji ke-13 secara lebih rinci. Gaji ke-13 selama ini selalu menjadi momen yang dinantikan karena biasanya cair menjelang pertengahan tahun, seringkali berdekatan dengan tahun ajaran baru atau momen penting lainnya. Pemerintah melihat momentum ini sebagai waktu yang strategis karena sistem pembayaran massal sudah aktif. Secara teknis, jika pesangon disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13, maka beban administratif bisa lebih efisien. Sistem transfer massal sudah berjalan, notifikasi sudah disiapkan, bank penyalur sudah dalam posisi siaga. Namun ada dua skenario yang dibahas. Skenario pertama, pesangon dicairkan terlebih dahulu sebagai simbol percepatan komitmen pemerintah. Lalu gaji ke-13 menyusul sesuai jadwal reguler. Skenario kedua, gaji ke-13 dicairkan sesuai kalender lalu pesangon masuk beberapa hari atau minggu setelahnya dalam rentang waktu yang berdekatan. Mana yang lebih mungkin? Hingga tahap finalisasi keduanya masih terbuka. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada kesiapan fiskal dan hasil simulasi arus kas negara. Dan disinilah publik sering keliru memahami. Banyak yang mengira bahwa jika anggaran tersedia, maka dana bisa langsung dibagikan sekaligus tanpa perhitungan. Padahal negara mengelola jutaan transaksi dalam satu waktu. Stabilitas fiskal tetap harus dijaga agar tidak mengganggu program lain. Sekarang mari kita bicara tentang risiko yang paling sering terjadi saat pencairan massal. Risiko pertama adalah rekening tidak aktif. Banyak pensiunan yang membuka rekening bertahun-tahun lalu dan jarang digunakan selain untuk menerima dana pensiun bulanan. Jika dalam periode tertentu tidak ada aktivitas tambahan, beberapa bank bisa membekukan sementara. Risiko kedua adalah perbedaan nama. Kadang ada perbedaan penulisan antara KTP, buku rekening, dan data taspen. Misalnya penggunaan gelar, singkatan, atau perbedaan ejaan. Sistem digital sangat sensitif terhadap hal ini. Risiko ketiga adalah perubahan domisili tanpa pembaruan data. Ketika alamat berbeda dengan data resmi, proses verifikasi bisa memakan waktu lebih lama. Risiko keempat adalah informasi palsu. Saat isu pencairan besar muncul, biasanya ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi, mengaku bisa membantu mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Ini perlu diwaspadai. Sekali lagi ditegaskan tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara, semua resmi dan tanpa pungutan. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang? Pertama, cek kembali data kepesertaan melalui kanal resmi Taspen. Pastikan NIK sesuai dengan KTP terbaru. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama sendiri. Jika ragu, datang langsung ke bank untuk memastikan statusnya aktif. Ketiga, perbarui nomor telepon dan email yang terdaftar agar notifikasi tidak terlewat. Keempat, hindari mempercayai pesan berantai atau informasi dari sumber yang tidak jelas. Bapak dan Ibu, kebijakan ini bukan sekadar soal uang, ini tentang rasa dihargai, tentang pengakuan atas pengabdian puluhan tahun. Banyak pensiunan yang merasa selama ini berjalan sendiri menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa dukungan. Berarti jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampaknya bukan hanya finansial, dampaknya psikologis. Ada rasa lega, ada rasa diperhatikan, ada keyakinan bahwa negara tidak melupakan, namun kita juga harus realistis. Tidak semua orang akan menerima nominal yang sama. Besaran tetap bergantung pada masa kerja dan golongan terakhir. Harapan harus tetap disesuaikan dengan ketentuan. Yang terpenting adalah memastikan hak itu benar-benar sampai tanpa hambatan administratif. Kita juga perlu memahami bahwa kebijakan ini bisa menjadi preseden bagi sistem pensiun ke depan. Jika pencairan sekaligus berjalan lancar, bukan tidak mungkin pendekatan serupa diterapkan pada kebijakan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pensiunan. Artinya, ini bukan hanya soal hari ini soal arah kebijakan jangka panjang. Bapak dan Ibu, momen seperti ini jarang terjadi. Ketika kebijakan besar berada di ambang pengesahan, setiap detail menjadi penting, setiap informasi resmi perlu dicermati. Jangan sampai karena kelalaian kecil, hak besar menjadi tertunda. Tanggal 15 Februari adalah awal, setelah itu proses bergerak cepat, verifikasi berjalan, notifikasi dikirim, dan dalam hitungan minggu, tahap pertama pencairan bisa dimulai. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi kesejahteraan pensiunan? Banyak yang berharap demikian, tetapi keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, ia juga bergantung pada kesiapan penerima. Tetap tenang, tetap waspada.
Tetap gunakan jalur resmi karena ketika momen itu tiba, ketika notifikasi resmi muncul, ketika rekening benar-benar menerima transfer yang selama ini ditunggu, yang dibutuhkan bukan hanya rasa syukur tetapi juga kesiapan untuk mengelola dengan bijak. Kita akan lanjutkan pembahasan lebih dalam tentang skema teknis dan simulasi kemungkinan nominal pada bagian berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana sebenarnya gambaran teknis pencairan itu akan berjalan? Berapa kira-kira nominal yang mungkin diterima? Dan yang lebih penting, apa dampaknya dalam jangka panjang bagi kehidupan para pensiunan? Karena setelah semua pembahasan tentang tanggal 15 Februari, tentang pengesahan PP, tentang prioritas dan batch, pada akhirnya satu pertanyaan besar tetap menggantung di benak banyak orang. Ketika dana itu benar-benar masuk ke rekening, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang perlu dipahami sejak sekarang? Mari kita mulai dari gambaran teknis. Setelah peraturan pemerintah resmi ditetapkan, dokumen tersebut langsung menjadi dasar hukum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan eksekusi. Kementerian Keuangan akan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran. PT Taspen akan menerima mandat resmi untuk mengeksekusi pencairan sesuai daftar nominatif yang telah diverifikasi. Daftar nominatif ini bukan daftar biasa. Di dalamnya terdapat nama, NIK, nomor pensiun, golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan, serta status kepesertaan aktif. Semua data itu disusun berdasarkan sistem digital yang sudah diperbarui dan disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Tahap pertama adalah finalisasi data penerima prioritas. Sistem akan secara otomatis mengelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam PP. Misalnya lamanya masa pensiun, usia penerima, serta indikator ekonomi tertentu yang tersedia dalam basis data. Tahap kedua adalah simulasi nominal. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak yang membayangkan bahwa pencairan sekaligus berarti jumlah yang sangat besar tanpa batas. Padahal nominal tetap dihitung berdasarkan rumus resmi yang mengacu pada masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen gaji pokok dan tunjangan yang menjadi dasar perhitungan pensiun. Jika sebelumnya pesangon atau komponen tertentu dibayarkan secara bertahap atau belum disesuaikan, maka dalam skema sekaligus ini akumulasi hak yang belum diterima penuh akan dihitung dan dibayarkan dalam satu kali transfer sesuai ketentuan. Untuk gambaran sederhana, pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi tentu memiliki basis perhitungan lebih besar dibandingkan golongan bawah. Namun pemerintah juga berupaya agar perbedaan nominal tidak menciptakan kesenjangan ekstrem. Ada upaya menjaga keseimbangan agar golongan bawah tetap merasakan dampak signifikan. Tahap ketiga adalah penjadwalan transfer. Disinilah sistem batch berperan. Setiap batch memiliki jadwal transfer tersendiri yang telah disimulasikan agar tidak membebani sistem perbankan dan tidak mengganggu arus kas negara. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa transfer massal jutaan rekening dalam waktu bersamaan memerlukan koordinasi dengan bank-bank penyalur. Sistem harus dipastikan stabil, tidak boleh ada gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan atau kesalahan nominal. Karena itu, ketika nanti muncul jadwal resmi, jangan terkejut jika pencairan dilakukan dalam beberapa gelombang. Itu bukan berarti ada perlakuan tidak adil. Itu bagian dari pengamanan sistem. Sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampak pertama yang dirasakan adalah likuiditas pribadi meningkat. Banyak pensiunan yang selama ini menahan kebutuhan karena keterbatasan dana bulanan. Dengan pencairan penuh, ada ruang bernapas. Namun disinilah muncul tantangan berikutnya. Mengelola dana dalam jumlah lebih besar memerlukan perencanaan yang matang. Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi penopang jangka panjang justru habis dalam waktu singkat karena tidak direncanakan. Beberapa hal yang sering terjadi ketika dana besar masuk secara mendadak adalah munculnya tekanan sosial. Keluarga besar mengetahui adanya pencairan, permintaan bantuan datang bertubi-tubi. Tidak jarang muncul rasa tidak enak hati untuk menolak. Karena itu sejak sekarang perlu ada kesiapan mental. Dana pesangon adalah hak pribadi yang diperuntukkan untuk menjamin ketenangan masa tua. Membantu keluarga adalah hal baik, tetapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan utama sendiri. Dampak kedua adalah sektor ekonomi lokal. Ketika jutaan pensiunan menerima dana sekaligus, daya beli meningkat. Perputaran ekonomi di daerah juga terdorong. Inilah salah satu alasan pemerintah melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi. Namun tentu saja semuanya tetap berada dalam koridor fiskal yang terukur.
Pemerintah tidak mungkin mengambil langkah besar tanpa simulasi dampak makroekonomi, stabilitas tetap menjadi prioritas. Sekarang kita bahas kemungkinan kendala terakhir yang perlu diantisipasi. Pertama, keterlambatan notifikasi. Ada kemungkinan dana sudah ditransfer tetapi notifikasi belum diterima karena nomor telepon tidak aktif. Karena itu penting untuk tidak hanya menunggu pesan, tetapi juga secara berkala mengecek rekening melalui jalur resmi. Kedua, perbedaan nominal dari ekspektasi pribadi. Banyak yang mungkin menghitung sendiri berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai rumus resmi. Jika nanti nominal berbeda dari perkiraan, jangan langsung panik. Tunggu penjelasan resmi atau hubungi layanan Taspen melalui kanal resmi. Ketiga, potensi penipuan digital. Ketika isu pencairan besar ramai, biasanya muncul pesan yang mengatasnamakan instansi resmi dan meminta data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, atau informasi rahasia kepada siapapun. Bapak dan Ibu, kebijakan besar seperti ini jarang terjadi. Jika benar-benar terrealisasi sesuai rencana, ini bisa menjadi salah satu reformasi penting dalam sistem pensiun Indonesia, tetapi kita juga harus tetap berpijak pada kenyataan. Proses administrasi negara memiliki tahapan, ada regulasi turunan, ada koordinasi lintas lembaga. Semua itu memerlukan waktu meskipun arahnya sudah jelas. Yang paling penting sekarang adalah menjaga harapan tetap realistis, optimis tetapi tidak berlebihan, siap tetapi tidak panik. Percaya pada proses resmi tetapi tetap waspada terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Tanggal 15 Februari menjadi titik awal. Setelah itu tahapan bergerak cepat. Dalam hitungan minggu, tahap pertama bisa dimulai. Gelombang demi gelombang menyusul hingga seluruh penerima mendapatkan haknya. Dan ketika momen itu tiba, ketika dana benar-benar masuk, mungkin banyak yang akan kembali mengingat masa-masa penantian panjang ini. Masa di mana harapan sering datang dan pergi, masa di mana kabar manis sering berakhir tanpa kepastian. Jika kali ini benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya soal angka yang bertambah di rekening. Ini tentang penegasan bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan, bahwa negara hadir bukan hanya saat seseorang aktif bekerja, tetapi juga ketika memasuki masa purna tugas. Bapak dan Ibu, perjalanan kebijakan ini hampir mencapai garis akhir pembahasan, tetapi baru akan memasuki garis awal pelaksanaan. Tetap ikuti informasi resmi, pastikan data aman, jaga ketenangan, karena pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan sekadar pencairan dana, yang kita perjuangkan adalah ketenangan hidup di masa pensiun, dan ketenangan itu dimulai dari kepastian hak yang benar-benar sampai dengan utuh, tepat waktu, dan tanpa hambatan.